A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Sahabat Arafah di mana saja berada, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan berbagai nikmat yang kita rasakan setiap hari. Bahkan Allah mengatakan, andai kata kamu menghitung nikmatku, bakalan gak bisa kita hitung. Begitulah nikmat yang kita terima. Masih kita bisa melihat, masih kita bisa mendengar, masih kita bisa melangkah dan mengayunkan tangan, sampai yang sekecilnya buang angin dengan lancar, sampai yang namanya kita masih ada waktu ngantuknya. Bahkan sempurna itu adalah Allah katakan, Rabbana ma khalaqta haza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, baik alam jagat raya yang besar sampai diri kita ini. Sampai yang sehalus-halusnya tidak ada sia-sia di hadapan Allah SWT, kecuali kita yang mungkin menilainya ada nilai sia-sianya. Kemudian selawat dan salam tak lupanya kita unjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya kepada jalan yang benar. Sahabat Arafah yang dimuliakan Allah, sikap seorang yang bertakwa, sikap orang yang berpuasa membawakan dirinya dalam kebiasaan latihan yang Allah beri nilai-nilai yang sangat tinggi. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Andai kata di luar Ramadan, mungkin pahala perbuatan seorang hamba itu berkisar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi orang yang berpuasa melebihi itu semua. Sahabat Arafah yang dimuliakan Allah, kalau kembali ke kebiasaan yang Allah latih di dalam sebulan ini, ada kebiasaan tarawih, tahajud, untuk selalu qorib, untuk selalu berjamaah, juga selalu membaca Al-Quran, membawa sifat qanaah. Orangnya cukuplah Allah dijadikan wakil sehingga dia bersifat wara'. Itulah orang yang bertakwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam pembukaan tadi,
awalnya Ramadan atau 10-nya Ramadan yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah atau keampunan, dan yang ketiga adalah bebas dari api neraka. 10 pertama dan 10 kedua sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT. Kita sekarang berada pada itkum minan nar. Walaupun hadis ini dinilai oleh para ulama dan para ahli hadis dikategorikan hadisnya dhaif, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memacu dan memotivasi kita untuk lebih dekat, itu insya Allah tidak masalah. Kalau kita melihat kata-kata idkum minan nar, terlepas dari api neraka, terlepas atau bebas, dengan istilah umumnya freedom, maka ada penyebab sebelumnya mungkin kita terbelenggu. Terbelenggu ini yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya adalah hubbud dunya, tergoda oleh setan, sehingga mungkin kedekatan kita, tahajud kita, menjadikan Allah sebagai wakil kita rendah di luar puasa. Maka Allah dengan kasih sayangnya menjadikan Ramadan ini melatih hambanya 1 bulan agar bisa terbawa untuk 11 bulan ke depannya. Sahabat Arafah yang dimuliakan Allah, kata-kata terbebas atau terlepas dari api neraka enggak gampang, tapi bukan pula susah. Kuncinya kembali kepada kita. Bukan Allah langsung membukakan kepada yang berpuasa, bukan pula Allah menutup neraka, bukan langsung Allah ampuni. Tergantung kepada perbuatan orang itu sendiri. Tergantung dari apa yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Betapa banyak kita juga menemukan, mendengar, banyak juga ada pembunuhan, perampokan. Berarti setannya masih ada. Tidak ada puasanya, sikapnya untuk mengatur atau menahan diri, sehingga tidak ada puasa pada sikap orang tersebut. Maka puasa mendidik kita, dan secara otomatis kitalah orang yang membuka pintu surga, kitalah yang menutup pintu neraka, kitalah yang mengikat setan-setan, sehingga menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang puncaknya mendapatkan kebahagiaan, yaitu rahmatnya Allah yang besar, yaitu surganya Allah SWT. Maka daripada itu, orang yang berpuasa dengan penuh ketakwaan, dengan penuh perhitungan, seperti orang yang dalam perjalanan. Kalau dia percaya dan yakin yang dia tempuh, tapi dia juga harus perhitungan. Pantas dia belok karena rambu-rambunya belok, dia belok. Pantas dia untuk menggasnya karena bagus, dia gas. Tapi dia juga hati-hati. Ada jurang, juga dia harus hati-hati. Jangan harusnya belok lalu tancap, rugi. Nah, inilah artinya kerugian yang puncaknya adalah azab Allah. Maka ada istilah yang gampang Allah katakan dalam Al-Quran. Ada mungkin keampunan rahmat yang puncaknya memperoleh surganya Allah. Tetapi ada juga bahasa Allah ancaman kerugian
ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tapi ada juga ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Banyak dalam Al-Quran siapa saja yang beruntung. Nah, salah satunya orang-orang yang beriman tadi, yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dengan berbagai kriteria. Sahabat Arafah yang saya hormati, di mana saja berada, untuk mendapatkan terbebasnya kita dari api neraka. Kembali, kitalah yang membebaskan kita, baik berupa belenggu, baik berupa godaan, sehingga kita terikat masih oleh kesibukan dunia, cinta dengan dunia. Itulah ikatannya, itulah yang membelenggu kita, sehingga kita yang Allah sebutkan, nasullah fa'ansahum anfusahum, mereka lupa Allah, maka Allah bikin dia juga lupa terhadap dirinya. Kalau kita sudah lupa diri, maka lama-lama akhirnya juga lupa Allah SWT. Maka daripada itu, puasa yang Allah wajibkan kepada kita, benar-benar menyebut dan memanggil hambanya dengan kasih sayang Allah, ya ayyuhallazina amanu, untuk kembali kepada Allah dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketaatan, punya aktivitas yang lebih banyak lagi untuk selalu dekat kepada Allah SWT. Akhirnya inilah yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Lebih dan kurang minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.